Selamat datang kembali di channel Konoha. Beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang sangat viral beredar di sosial media, di mana video itu menjelaskan telah ditemukan makam Nabi Zulkifli atau biasa disebut dengan Siddhartha Gautama. Disclaimer on ya, bukan saya mengatakan Nabi Zulkifli itu sama dengan Siddhartha Gautama ya, bukan ya. Tapi di Konoha itu pada umumnya ya, biasanya warga Konoha menganggap bahwa ya dugaannya Nabi Zulkifli ini adalah Siddhartha Gautama. Wow, gila banget, luar biasa. Saya tidak mau seujon dulu ya, apakah yang ditemukan di China ini makam Nabi Zulkifli, apakah ini makamnya Siddhartha Gautama dan sebagainya. Jadi saya nggak mau seujon ya, saya harus meneliti dulu gitu, meriset dulu apa yang terjadi di China sana. Siapa tahu ya, kan kita nggak tahu, siapa tahu itu beneran makamnya Nabi Zulkifli. Jadi di video ini ya di video ini saya akan bahas 3 poin ya. Yang pertama itu ya, dari mana asal muasal warga Konoha beranggapan Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli. Siapa yang memulai? Kenapa bisa seperti itu? Kemudian apakah makam Nabi Zulkifli yang ada di China ini beneran atau hoax? Kemudian kenapa warga Konoha itu sangat suka yang namanya ilmu cocoklogi ya. Kemudian ilmu comotmologi ya. Kemudian ilmu cocoklogi pakai maksa. Kemudian ilmu paksamologi ya. Kemudian ilmu sontomologi ya. Jangan salah sebut ya, sontomologi. Ya, berdasarkan hasil pencarian terbaru ya, tidak ada bukti ilmiah atau informasi resmi yang membenarkan bahwa ya, atau klaim yang mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi bernama Nabi Zulkifli. Nggak ada. Dari mana asal muasalnya? Kenapa bisa seperti ini? Apa yang mempengaruhi? Dalam beberapa tradisi Islam, terutama dalam literatur sufi dan cerita rakyat ya, terdapat kepercayaan bahwa Siddhartha Gautama, penggagas agama Buddha, dikenal sebagai Nabi Zulkifli. Ini dalam versi agama Islam ya, tapi nggak semuanya ya. Kemudian walaupun pandangan ini tidak disepakati secara meluas dalam teologi Islam ya, ada orang yang bersikuku bahwa Zulkifli ini adalah Siddhartha Gautama. Saya juga nggak tahu dari mana ya. Dan warga Konoha itu sangat suka ya berita-berita seperti ini. Siapakah Nabi Zulkifli dalam Islam ya? Nabi Zulkifli dalam Islam disebut dalam Al-Quran sebagai seorang yang sabar, soleh ya. Jadi karena kesabarannya dan kesolehannya, Siddhartha Gautama itu kan orang yang sabar ya, sehingga mungkin dicocok-cocokkan gitu ya, dipaksakan gitu ya, cocok logi pakai maksa. Ada beberapa sarjana atau ahli sufi yang mencadangkan bahwa nama Zulkifli boleh dikaitkan dengan Kapilavastu ya, tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Jadi ajaran sabar dan juhud Buddha mirip dengan sifat Zulkifli dalam Islam. Namun pada kesimpulannya ya, walaupun terdapat spekulasi dan tafsiran tidak resmi yang menghubungkan Siddhartha Gautama dengan Buddha atau Nabi Zulkifli ya, tapi tidak ada bukti yang ilmiah, nggak ada ya. Mungkin ini semacam ya konspirasi lah gitu ya, cocokmologi gitu, dihubungkan ya. Oh sepertinya ini ada hubungannya dengan ini gitu. Oh seperti ini ada hubungan dengan ini gitu. Ada banyak lah ya. Ada banyak spekulasi. Tapi ya saya perhatikan ya, umat Buddha yang ada di Konoha menentang keras kalau misalnya ya Siddhartha Gautama itu disebut dengan Nabi Zulkifli. Coba bayangkan kalau misalnya Siddhartha Gautama itu ya disepakati sebagai Nabi Zulkifli, berarti Siddhartha Gautama itu beragama Islam dong. Ya nggak sih? Tapi kan di Konoha seperti itu ya. Kalau misalnya kita katakan ya, kalau kita katakan misalnya Nabi Adam itu beragama apa? Mereka mengatakan oh beragama Islam. Padahal mohon maaf ya, menurut data Islam muncul ya, menurut data dari catatan sejarah ya, bukan berdasarkan klaim ya.
Kita nggak ngomongin klaim ya, kita nggak ngomongin misalnya nih, oh, perasaan Nabi Adam itu beragama Islam dan sebagainya. Nggak seperti itu ya. Bukan masalah perasaan, tapi berdasarkan data, ya, berdasarkan fakta. Fakta sejarah mengatakan bahwa ya, agama Islam itu muncul pada abad ke-7. Ya pasti banyak juga ya nanti yang nggak setuju ya. Oh, kamu sok tahu ya, sok tahu tentang agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak warga Konoha itu mengglorifikasi, terlalu mengglorifikasi agamanya sehingga terlalu over gitu ya. Tidak ada bukti yang valid gitu, tidak ada bukti yang sahih gitu. Tapi kita mengklaim Nabi Adam itu beragama Islam. Kemungkinan dugaan saya ya, dugaan saya itu Nabi Zulkifli ini dicocok-cocokkan dengan Siddhartha Gautama. Jadi secara tidak langsung berarti Siddhartha Gautama itu Islam dong ya kan. Jadi ini menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Tidak hanya akal sehat, akal kambing sekalipun tidak bisa menerima ini ya. Jangankan akal kambing, akal kadal sekalipun ya nggak bisa menerima hal seperti ini, nggak bisa. Jadi kenapa saya bikin video ini ya, tujuan saya apa? Meluruskan fakta sejarah. Karena di Konoha itu banyak yang percaya tentang hoax gitu ya. Kalau misalnya nih ada informasi, terus informasi ini menguntungkan dengan agama kita, maka kita akan mengatakan, oh itu datanya benar, oh itu datanya akurat. Jangan seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan Siddhartha Gautama itu adalah Nabi Zulkifli karena itu berpihak pada agama kita misalnya ya, karena itu berpihak pada kepercayaan kita atau komunitas kita atau aliran kita, oh itu benar. Jangan seperti itu. Harus berani mengatakan kejujuran. Kalau misalnya ada informasi baru itu jangan langsung percaya gitu. Ah, masa sih? Serius? Beneran? Lalu cek data dong ya. Terus nyari referensi, apakah itu benar adanya atau tidak. Jangan mudah kemakan hoax ya. Jadi negara yang, mohon maaf ya, SDM rendah itu sangat mudah kemakan hoax. Ya berita-berita seperti ini. Ya ada klaim-klaim. Saya sangat sering ya menjumpai konten kreator menggebur-geburkan. Mungkin dia nyari view kali ya. Ya saya tahu ya posisi konten kreator. Mungkin dia tahu Zulkifli itu bukan Siddhartha Gautama, tapi dia sengaja bahas untuk apa? Untuk nyari view, karena itu yang disukai oleh warga Konoha. Karena ya penonton warga Konoha itu kan banyak ya, terutama agama mayoritas di Konoha, umat Muslim kan banyak ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang menguntungkan bagi agamanya ya, menguntungkan bagi agama Islam, mereka akan tonton walaupun datanya tidak akurat gitu, datanya cuman cocok logi pakai maksa gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Mari kita jujur dalam beragama. Justru saya melihat ya, karena adanya seperti ini, karena kita terlalu cinta dengan agama kita ya, berlebihan dalam beragama, sehingga kalau ada informasi seperti ini kita tidak mencek kebenaran informasinya. Jadi ini namanya bias ya, dipengaruhi oleh agama. Kadang saya berpikir gini guys ya, mungkin di antara sahabat yang video ini ada nggak sih yang kepikiran sama seperti yang saya pikirkan? Kadang saya berpikir gini, terlalu cinta terhadap agama itu salah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita terlalu cinta dengan agama itu, maka kita akan anti kritik. Asal muasal dari ada anti kritik itu adalah karena kita terlalu cinta terhadap agama kita. Sama seperti kita mencintai barang misalnya, atau mencintai pasangan kita atau pacar kita. Ya, orang yang lagi kasmaran, jatuh cinta buta terhadap pacarnya, dia akan mengesampingkan kekurangannya. Ya, dia akan bela mati-matian. Walaupun mohon maaf pacarnya suka selingkuh gitu ya, suka nyolong misalnya, nipu, tapi dia akan melindungi ya. Ya kalau misalnya pacarnya ketahuan nyolong misalnya, nipu dan sebagainya, ya namanya manusia kan, pasti ada kehilafan, pasti ada kesalahan. Tapi dia akan mengatakan, oh enggak, itu karena dipengaruhi oleh roh-roh jahat itu, iblis. Jadi tidak mengakui kesalahan orang lain ya. Maksudnya tidak mengakui kelemahan daripada pasangannya. Beragama juga seperti itu, nggak boleh seperti itu. Bahkan ya, kalau misalnya saya perhatikan di Konoha itu, kalau kita sudah cinta terhadap agama tertentu, terhadap golongan tertentu, terhadap aliran tertentu, ya ketika ada satu aliran dengan kita, satu golongan dengan kita, ada seseorang yang seiman dengan kita melakukan kejahatan,
maka kita akan bela mati-matian. Kita nggak peduli dengan kesalahannya. Walaupun dia melakukan penipuan dan lain sebagainya, nggak peduli, pokoknya bela. Jadi ini namanya terlalu mencintai agama. Menurut saya terlalu mencintai agama juga salah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian, apakah makam Zulkifli ini beneran ada di China? Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini hoax atau tidak? Berdasarkan hasil pencarian terbaru ya, tidak ada bukti ilmiah atau konfirmasi resmi yang membenarkan klaim bahwa makam Nabi Zulkifli ditemukan di tembok besar Cina. Kenapa? Apa alasannya? Kok bisa seperti itu ya? Bagaimana asal muasalnya? Jadi asal muasal klaim ini ya, kabar ini muncul setelah viralnya video yang menunjukkan reruntuhan struktur batu kuno di tembok besar Cina atau provinsi Xinjiang ya, dengan ornamen mirip kaligrafi Arab ya, kaligrafi Arab maksudnya. Spekulasi berkembang bahwa itu adalah makam Nabi Zulkifli. Wow, tapi tidak ada penelitian arkeologi yang mendukung klaim tersebut ya. Cuman warga Konoha itu terlalu menggebur-geburkan. Telah ditemukan ya. Mereka langsung seneng ya. Jadi kadang saya kesel ya, kadang saya berpikir kok agama itu bikin seseorang jadi bias ya. Saya tidak menyalahkan agamanya ya, mungkin orangnya kali ya, tapi kenapa bisa banyak ya? Apakah dalam beragama itu ya, semakin kita mabuk agama gitu, terlalu fanatik dalam beragama, ketika ada informasi yang menguntungkan dengan agama kita, maka kita langsung mengatakan oh itu benar dan sebagainya. Kalau cuma satu orang nggak jadi masalah, tapi kan di Konoha itu kan banyak yang percaya. Kenapa video seperti ini viral? Karena banyak orang yang percaya. Jadi kalau cuma 1-2 orang nggak jadi masalah, itu kan oknumnya. Tapi kalau rame-rame itu udah banyak banget, itu berarti ada yang salah mungkin ya. Ada yang salah cara kita dalam beragama atau tradisi kita dalam beragama. Kemudian bagaimana dengan tanggapan para ahli ya? Pakar sejarah dan arkeologi menegaskan bahwa identifikasi situs hanya berdasarkan kemiripan visual seperti ukiran Arab. Tidak cukup diperlukan analisis mendalam seperti tes karbon ya, kemudian linguistik ya, kemudian mempelajari dalam konteks sejarah dan lain sebagainya. Ada banyak ya yang diperlukan untuk mendalami hal-hal seperti ini ya. Tes karbon yang paling utama. Jadi kita tahu umur daripada makam itu berapa tahun. Apakah sejaman dengan Siddhartha Gautama? Apakah beda zaman? Ini yang bisa kita dapatkan kalau meneliti menggunakan tes karbon. Kemudian pemerintah Tiongkok dan lembaga internasional juga belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait temuan ini ya. Hanya warga Konoha yang heboh dengan penemuan-penemuan ini. Sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, ada semacam ketidakjelasan lokasi makam Nabi Zulkifli. Ya, dalam tradisi Islam itu lokasi makam Nabi Zulkifli tidak tercatat secara pasti. Sebagai riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat di Timur Tengah atau di Damaskus atau di Irak. Tetapi ini pun masih dugaan tanpa bukti fisik ya. Nama Zulkifli sendiri ya berarti yang memegang tanggung jawab, merujuk pada kesabaran dan keteguhan, bukan petunjuk geografi ya. Jadi ya nama bisa aja sama kan, kita nggak tahu kan. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena apa? Karena konteks Islam di China ya. Meski Islam telah masuk ke China sejak abad ke-7 Masehi ya. Misalnya di Xi'an dan di Xinjiang misalnya. Keberadaan artefak Islam tidak serta-merta membuktikan adanya makam Nabi. Bisa saja itu peninggalan komunitas Muslim lokal ya. Jadi pada kesimpulannya, klaim ini masih spekulatif dan lebih banyak beredar di media sosial dan situs alternatif tanpa dasar akademis. Jadi kita sebagai warga Konoha ya, warga Konoha yang terhormat ya, jangan terlalu mudah percaya dengan berita-berita hoax ya. Jadi kita itu bisa dinilai oleh negara lain seperti China misalnya. Kok warga Konoha itu bisa percaya gitu aja ya berita seperti ini ya?
Apa jangan-jangan di Konoha itu SDM-nya sangat rendah ya? Jadi nanti kita dikata-katain dengan negara luar ya, jangan terlalu mudah percaya berita-berita seperti ini. Berita-berita seperti ini mungkin banyak mendoktrin ya, atau mungkin semacam propaganda mempengaruhi seseorang misalnya. Kenapa? Karena para konten kreator ya. Jadi ini saran saya bagi teman-teman konten kreator ya. Kalau bahas sesuatu hal yang seperti ini, jangan mengklaim kebenaran gitu sebelum diteliti oleh para ahli gitu, sebelum dites karbon dan lain sebagainya. Karena ini mempengaruhi umat ya. Para konten kreator itu ya biasanya ya, nggak semuanya, tapi mereka pengennya view yang gede ya. Bodoh amat apakah ini benar atau tidak, apakah ini palsu atau tidak. Jangan seperti itu ya. Dikonohakan seperti itu ya, ngejar view sehingga berita-berita seperti ini bisa menyebar ya. Dan anehnya lagi ya, dan sialnya lagi, warga Konoha itu kan SDM-nya rendah, mudah percaya, sehingga bisa kemakan ya berita-berita seperti ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha. Salam rasional.